Perhatikan, doa ini masuk ibadah atau bukan? Ibadah. Doa wal ibadah. Sekarang orang berdoa kepada Allah di sisi kuburan orang tua atau orang soleh, nggak dibenarkan oleh syariat. Ini termasuk perbuatan bid'ah dalam Islam. Nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini alhamdulillah kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah dan juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TV 414 yang dirahmati oleh Allah, telah menyimak sebuah video dari Mbah Yazid Jawas ya. Beliau mengatakan bahwasanya kita dilarang berdoa di kuburan karena kuburan bukan tempat ibadah. Sekali dengan ceramah beliau ya, di banyak pertemuan beliau mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah ya. Narasinya selalu pada itu, kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Sementara ya, beliau itu tidak kembali pada Al-Quran dan Sunnah ya. Biar kita lebih mantap, mari kita simak sekali lagi video beliau. Perhatikan, doa ini masuk ibadah atau bukan? Ibadah. Doa wal ibadah. Sekarang orang berdoa kepada Allah di sisi kuburan orang tua atau orang soleh, nggak dibenarkan oleh syariat. Ini termasuk perbuatan bid'ah dalam Islam. Nggak boleh. Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas ini melarang umat Islam untuk berdoa di kuburan. Dalam ceramahnya beliau itu selalu mengatakan kembali pada Quran dan Sunnah pakai dalil. Dalam hal ini beliau tidak pakai dalil, tidak pakai dalil Sunnah, tidak pakai dalil Quran. Satu yang saya tanyakan, mana dalil Al-Quran yang melarang orang berdoa di kuburan? Kemudian yang kedua juga sama, hadis dari siapa ya, siapa, di kitab apa, sanadnya melalui siapa, hadis yang melarang tentang berdoa di kuburan. Sementara Nabi itu dan ulama-ulama itu menganjurkan untuk ketika kita lewat di satu kuburan itu dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa ahlad diyar, zara qaumi mu'minin, inna insyaallahu bikum lahikun, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu doa ketika kita lewat di kuburan, itu sholawat membacakan salam. Kita tahu salam itu merupakan ya, assalamualaikum, mudah-mudahan keselamatan itu tercurahkan kepada kalian wahai ahli kubur. Ini kan berdoa. Ketika mentalkin mayit itu juga berdoa. Mana yang mau diikuti si Jawas ini? Mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sementara dalam hal ini beliau tidak menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah. Mau diikuti enggak?
Dalam ceramahnya lagi beliau mengatakan kalau bukan Al-Quran dan Sunnah tidak perlu diikuti, tidak boleh diikuti. Sekarang beliau tidak ada pakai Al-Quran dan Sunnah, berarti juga tidak perlu diikuti. Nah ini pemirsa, kalau tidak mau mengikuti pemahaman ulama, mengikuti pemahamannya sendiri. Pokoknya yang cocok dengan hawa nafsunya sudah, yang tidak cocok ditinggalkan. Jadi memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahamannya sendiri. Sementara ilmu orang-orang Wahabi ini untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu masih belum memadai. Itu karena untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu tidak cukup dengan Quran terjemahan, tidak cukup, karena pertama perlu kita untuk belajar ilmu nahu dan sorof. Wanahu awla alan ayu alama izil kalamu nahu layu fahma. Dalam Arab itu tak dapat dipahami, tak dapat dimengerti tanpa banahu. Wanahu awla, ilmu nahu itu utama, awalan pertama kalinya ayu lama untuk diketahui. Kemudian ada mantek dan balaghahnya. Itu minimal 4 ini sudah yang untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, sehingga pemahamannya tidak sembrono. Selain dari itu, kita mengikuti pemahamannya ulama ahlul tafsir, ahlul Quran. Ya, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan kemampuannya sendiri, yaitu sementara kemampuannya tidak punya kapasitas untuk memahami Al-Qur'an, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka ambillah tempatnya di neraka. Itu ancaman Nabi. Karena kalau memahami Al-Quran dengan sendirinya tanpa melalui pemahamannya ulama, maka di sini rawan kesalahpahaman. Apalagi hanya terjemahan. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mari kita ikut ulama yang sudah dalam bidangnya, yang betul-betul ahli. Fas'alu ahla zikri, ya. Perintah Allah dalam Al-Quran itu, bertanyalah kalian ahla zikri, pada orang yang ahlinya, ahli ilmu. In kuntum la ta'lamun, jika kita itu tidak tahu. Jadi jangan sok tahu, apalagi membuat hukum sendiri. Tidak bisa kita itu seenaknya untuk berbuat hukum. Sudah ada pakar hukumnya, yaitu imam 4 mazhab. Sudah, kita tidak usah repot-repot, ikuti yang ada. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, yang jelas kita kembali lagi berdoa di kuburan itu boleh, ya, dibolehkan oleh ulama. Karena dicontohkan oleh ulama kita, ulama salaf kita, ya. Ulama salaf itu membolehkan. Nabi juga berdoa di kuburan baqi. Dan kenapa yang Kong Jawas itu melarang? Dari mana dia dapat ilmu? Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.